Perkenalkan, nama saya Gunawan Agus Setiadi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan mengkaji mengenai fonologi. Apa sih yang dimaksud fonologi? Secara definisi umum, fonologi berasal dari kata fon dan logos. Fon artinya bunyi, sedangkan logos artinya bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonologi ada suatu ilmu yang mengkaji tentang bunyi bahasa. Menurut salah satu ahli atau salah satu tokoh bahasa yaitu Mulyono, ia berpendapat bahwa fonologi adalah kajian linguistik yang berada pada tataran pertama, yang berarti bidang kajian paling sempit. Fonologi, yang merupakan cabang dari linguistik, dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Namun kita akan bahas lebih dalam mengenai fonetik. Apa sih yang akan kita kaji mengenai fonetik? Dan kenapa fonetik harus dipelajari oleh mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, terutama jurusan pendidikan yang merupakan calon guru bahasa Indonesia? Fonetik merupakan studi tentang bunyi bahasa dari sudut hakikat, bunyi dalam suatu percakapan, dan pengaruh yang diterima oleh pendengar tanpa melihat inti dan arti suatu bunyi dalam suatu bahasa tertentu. Nah, pada kajian ini, fonetik dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja 3 bagian tersebut? Mari kita simak dengan baik. Fonetik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris mengkaji tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa dapat dihasilkan oleh organ tubuh kita yang dapat menciptakan suara sehingga menjadi suatu bahasa. Yang kedua yaitu fonetik akustik. Maaf sedikit typo WK. Fonetik akustik mengkaji mengenai bunyi-bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Fonetik akustik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari produksi, transmisi, dan penerimaan suara bahasa, termasuk analisis karakteristik akustik suara dalam proses berbicara. Yang ketiga adalah fonetik auditoris yang mengkaji mengenai respons sistem pendengaran terhadap gelombang bunyi yang ditangkap. Fonetik auditoris adalah studi tentang cara manusia mendengar dan memproses bunyi-bunyi bahasa secara fisik. "25 alat ucap manusia. Wow, ternyata banyak juga ya. Awalnya saya pikir hanya mulut WKWKWK. Itulah manfaat kita mengkaji suatu ilmu, hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, mari kita sebutkan. 1 paru-paru, 2 tenggorokan, 3 pangkal tenggorokan, 4 pita suara, 5 krikoid, 6 tiroid, 7 arytenoid, 8 dinding rongga kerongkongan, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekak, 16 langit-langit lunak, 17 melangit-langit keras, 18 gusi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 2 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, 25 rongga hidung. Aduh, capek juga, ya das nyebutinya, haha. Bercanda. Selanjutnya adalah klasifikasi bunyi. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara yang terbuka. Oh, ya, kata dihasilkan hanya dibaca 1 kali,
Ya guys, aku ngetiknya terlalu semangat WKWKWK. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa adanya hambatan aliran udara di saluran suara. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Itu aja ya kids, gak lebih. Karena yang berlebihan itu gak baik buat kesehatan hati dan perasaan kita. WKWKWK bucin dikit gak ngaruh. Nah, di sini dipaparkan mengenai klasifikasi vokal. Ayo fokus dan pahami paparan yang saya sediakan mengenai bagaimana huruf A, T, dan O diklasifikasikan. Ayo fokus dan cermatilah gambar ini. Selanjutnya huruf diftong. Dua vokal yang diucapkan sekaligus. Diftong adalah gabungan dua vokal dalam satu suku kata yang diucapkan secara bersamaan. Apa saja huruf diftong? Kamu kepo? Oke, aku kasih tahu ya WKWKWK. Huruf diftong terdiri dari huruf A, U, Ma, I, O, I, dan E. Apa contoh dari diftong? Kamu nanya lagi? Oke, aku kasih tahu lagi. Contoh dari diftong yang saya paparkan meliputi kata harimau. Diftong dari kata harimau adalah O. Yang kedua adalah kerbau. Ini hewan juga ya guys, sama halnya seperti harimau, namun tidak galak seperti harimau. Hehehe, diftong dari kata kerbau adalah O. Yang ketiga adalah kata amboy. Diftong dari kata amboy adalah OI. Contoh yang keempat adalah kata tupai. Diftong dari kata tupai adalah ai. Gabungan antara huruf E dan huruf I hingga menjadi ai. A dan I sudah bersatu menjadi E. Aku dan kamu kapan bersatu hingga menjadi kita? WKWKWK. Kita belajar sambil santai ya guys, jangan terlalu tegang. Oke. Selanjutnya adalah klasifikasi konsonan, di mana ketika pengucapannya arus udara mendapat hambatan di tempat artikulasi. Klasifikasi konsonan adalah pengelompokan bunyi-bunyi bahasa yang melibatkan penghalang atau hambatan aliran udara. Dalam produksinya, konsonan dapat dibedakan berdasarkan tempat atau cara artikulasinya, seperti bibir, lidah, dan langit-langit. Pada konsonan terdapat 21 huruf, loh kok huruf tinggal 21? Tentu benar, karena sisanya adalah huruf vokal. Huruf konsonan terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, E, X, Y, Z. Maaf ya suaraku kurang sempurna, tenggorokan gatal karena kurang enak badan. Selanjutnya adalah klasifikasi konsonan. Apa sih klasifikasi konsonan? Klasifikasi konsonan itu yaitu ilmu yang menjelaskan bagaimana konsonan diklasifikasikan atau diucapkan oleh organ produksi suara kita. Yang pertama adalah huruf bilabial. Huruf bilabial terdiri dari P, B, dan M. Ketika mengucapkan huruf bilabial, bibir atas akan merapat atau bertemu dengan bibir bawah. Yang kedua adalah labiodenial. Labiodenial terdiri dari huruf F dan V. Ketika mengucapkan huruf ini, gigi dan bibir akan bertemu. Ayo coba praktekkan. Yang ketiga adalah laminoalveolar. Laminoalveolar terdiri dari dua huruf yaitu T dan D. Ketika mengucapkan huruf T dan D, daun lidah akan menempel pada gusi. Yang keempat adalah dorsovelar. Dorsovelar terdiri dari dua huruf, yaitu K dan G. Ketika mengucapkan huruf K dan G, pangkal lidah akan bertemu dengan langit-langit lunak. Selanjutnya adalah suprasegmental. Unsur suprasegmental yang saya paparkan ada 3. Yang pertama tekanan,
kedua nada, ketiga jeda. Suprasegmental adalah unsur-unsur bahasa yang melibatkan fitur-fitur di atas level suku kata seperti intonasi, tekanan, dan durasi. Ini memengaruhi artikulasi kata-kata secara keseluruhan dalam suatu kalimat atau bunyi yang dapat disegmen-segmenkan, diruas-ruaskan, dan dipisah-pisahkan. Tekanan atau stres itu merupakan tegangan otot pita suara saat mengucapkan suatu kata. Nada atau pitch yang merupakan sebutan dari naik turunnya suatu bunyi. Hal ini menerangkan ketika kita berbicara, ada beberapa kata yang akan melibatkan nada dalam pengucapannya. Pada jeda atau persendian, suatu bunyi bahasa akan berhenti sekejap dalam pelafatannya. Oke, kita masuk pada kajian fonemik. Kajian fonemik merupakan ilmu atau pembelajaran yang menganalisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Menurut salah satu ahli, yaitu Muhalik, fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Selanjutnya adalah fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna atau unit bunyi bahasa yang dapat membedakan makna antar kata dalam bahasa. Klasifikasi fonem terdiri dari vokoid dan kontoid. Terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video saya yang berjudul Fonemik. Saya atas nama Gunawan, Agus Setiadi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kurang maksimal dalam pemaparan. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Gasken. Terima kasih, kau sudah mampir ke senang saya dan juga hadir.
Terima kasih, kau sudah mampir ke senang saya dan juga hadir. Kau mau pergi, saya di sini tahan hati setengah mati. Terima kasih, kau sudah mampir